Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suket Irang. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Suara Aneh di Rumah Mertua. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Eristiani. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang sudah sertakan di deskripsi. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Masyarakat terduduk di lantai sambil menangis. Aku iba melihat kondisinya. Kondisinya sangat buruk. Aku membuka selimutku lalu bangun dan menghampiri masyarakat. Aku berjongkok dan mensejajarkan tubuhku dengan masyarakat. Ku pegang bahunya. Masyarakat menatapku. Air mata masyarakat semakin deras begitu ia melihatku. Masyarakat memelukku dan menangis terisak-isak. Kasihan sekali masyarakat. Selama kami pacaran sampai menikah, belum pernah sekalipun masyarakat menangis. Apa yang membuatnya menangis sampai seperti ini? Sudah mas, bajumu basah dan kotor. Cepat ganti bajumu. Aku menyelimuti masyarakat. Ia terlihat sangat kedinginan. Aku biarkan masyarakat tidur. Aku tidak menanyakan ia dari mana dan mengapa ia menangis. Mungkin besok saja aku tanyakan ketika ia sudah lebih baik. Aku pun membaringkan tubuhku di samping masyarakat. Kuperhatikan masyarakat yang sudah terlelap. Terasa getaran di dalam hatiku. Ya, aku merasakan cinta untuk masyarakat walaupun ia menjadikanku hanya sebagai sasaran untuk mendapatkan janin. Benarkah yang kudengar dari ayah mertua dan Randy jika sekarang masyarakat mencintaiku? Pagi hari ketika aku bangun, kudapati masyarakat di sampingku. Mungkin ia sedang di kamar mandi. Aku bangun dan meregangkan otot-ototku. Lalu aku mengecek masyarakat di kamar mandi. Masyarakat tidak ada di sana. Mungkin masyarakat berada di bawah. Aku keluar dari kamar dan melongo ke bawah. Di bawah tampak sepi. Apakah mungkin ibu mertua belum sadar? Gegas aku turun ke bawah. Kuputuskan menemui Mbok Nah. Pasti wanita tua itu berada di dapur. Setelah berada di dapur, tak kudapati Mbok Nah di sana. Aku berjalan ke ruang keluarga. Samar-samar terdengar suara ayah mertua. Suara itu berasal dari kamar ayah mertua dan ibu mertua. Aku mendekati kamar mereka. Kamar itu sedikit terbuka. Aku mengintip ke dalam. Di dalam ada ayah mertua, Mas Raka, dan ibu mertua yang tergolek lemah di ranjang. Lihat yang terjadi pada ibumu. Gara-gara kamu tidak datang. Ayah mertua menunjuk ibu mertua dan menatap Mas Raka tajam. Mas Raka menunduk. Sudahlah ya. Ibu mertua bicara dengan suara lemah. Diam Rusmi. Jangan selalu membela anakmu ini. Sesekali dia harus diberi pelajaran. Bentak ayah mertua. Sontak ibu mertua langsung terdiam. Kamu. Ayah mertua menunjuk Mas Raka. Mas Raka diam menunduk. Tidak berani bicara. Ini semua aku lakukan untuk kamu. Kamu tidak perlu hidup susah. Tapi kamu mengacaukan semuanya. Ayah mertua bicara dengan nafas yang memburu. Sudah aku bilang, jangan jatuh cinta pada perempuan itu. Ia hanyalah pion untuk mendapatkan tumbal. Tapi kamu bodoh dan jatuh cinta padanya. Cinta tidak akan membuat hidupmu bahagia. Harta dan kekayaanlah yang akan membuatmu bahagia. Dan dengan mudah menundukkan orang lain. Kamu lihat adikmu Arum. Demi cintanya pada suami yang sudah meninggalkannya. Dan anak yang ia belum tahu seperti apa. Ia rela mengorbankan dirinya sendiri. Ucap ayah mertua menggebu-gebu. Maaf ayah. Ucap Mas Raka pelan. Lebih baik aku habisi saja perempuan itu.
Ayah mertua bicara dengan lantang. Nyaliku seketika menciut mendengar ucapan ayah mertua. Keringat si biji jagung basahi dahiku. Aku takut ayah mertua akan menghabisiku. Ayah mertuaku orang yang sangat kejam dan tidak punya hati. Ia tak segan menghabisi nyawa seseorang. Jangan ya, aku mohon jangan sakiti istriku. Mas Raka bersimpu di kaki ayah mertua. Hahaha, istri, ucap ayah mertua penuh penekanan. Ayah mertua menendang Mas Raka yang bersimpu di kakinya, hingga Mas Raka jatuh terjengkang. Dasar anak bodoh. Dia itu hanya akan memberikan tumbal untuk Geni. Tanda saya mertua. Tega sekali ayah mertua memperlakukan Mas Raka. Darah dagingnya sendiri seperti itu. Aku ingin menolong Mas Raka. Tapi jika aku masuk ke dalam, bisa-bisa ayah mertua langsung menghabisiku. Lebih baik aku di luar saja. Terdengar suara langkah kaki. Gegas aku bersembunyi. Randy masuk ke dalam kamar ayah mertua. Semua yang ada di dalam kamar menoleh. Akhirnya kamu datang juga, Randy. Kemari. Tita ayah mertua pada Randy. Randy berdekat ke arah ayah mertua. Lihat murid kesayanganku ini. Ia sangat pintar mendapatkan perempuan untuk diberdaya dan mendapatkan tumbal. Ayah mertua menepuk-nepuk pundak Randy. Randy tersenyum penuh kemenangan. Merasa hebat dipuji ayah mertua. Kamu pilih istrimu yang akan aku habisi, atau janin yang ada di dalam perut istrimu? Ayah mertua memberikan pilihan untuk Mas Raka. Tolong jangan berikan aku pilihan itu ya. Aku sangat mencintai Adila, dan aku juga tidak mau kehilangan anakku. Ucap Mas Raka memelas. Kamu harus memilih. Ucap ayah mertua tegas. Aku tidak bisa memilih istri atau anak aku ya. Tolong mengerti. Mas Raka menelungkupkan tangannya, meminta pengertian. Sudah aku bilang, kamu harus memilih. Bentak ayah mertua. Mas terpekur. Ia dihadapkan pada pilihan sulit. Berikan waktu untuk memikirkan ya. Ucap Mas Raka. Baiklah. Jawab ayah mertua. Setelah itu Mas Raka berdiri dan pergi meninggalkan kamar ayah dan ibu mertua. Sebelum Mas Raka keluar, aku langsung pergi meninggalkan kamar itu dan pergi ke teras. Aku duduk termenung memikirkan Mas Raka mendapatkan perlakuan kasar dari ayahnya sendiri. Mbak, Tuan Guru ada. Aku tersadar dari lamunanku begitu mendengar seorang memanggilku. Di depanku berdiri seorang pria itu memakai pakaian lusuh dengan capil dan celurit di tangan. Tuan Guru. Aku balik bertanya pada pria tua itu. Ya Mbak, saya meminta Tuan Guru memimpin upacara persembahan untuk leluhur supaya panen sawah saya lancar dan hasil melimpah. Jawab pria tua itu. Ayah mertua saya, Pak Suryo maksud Bapak. Pria tua itu mengangguk. Baik Pak, tunggu sebentar. Saya panggilkan ayah mertua. Pungkasku. Aku lalu masuk ke dalam rumah. Aku takut bicara dengan ayah mertua. Lebih baik aku minta Mbok Na saja yang memanggil ayah mertua. Aku pergi ke dapur. Tidak ada Mbok Na. Di kamarnya pun Mbok Na sudah tidak ada. Sudah aku ketuk pintu kamarnya berkali-kali. Tidak ada jawaban. Kemana perginya Mbok Na? Terpaksa aku harus ke kamar ayah mertua dan menyampaikan ada seorang warga yang ingin bertemu. Dapat ku dengar suara detak jantungku sendiri. Memanggil ayah mertua seperti akan melakukan pertempuran saja. Permisi. Masuk. Ucap ayah mertua. Aku mendorong pintu yang sedikit terbuka, hingga pintu terbuka lebar.
terlihat di dalam sana. Ibu mertua sedang tidur, sedangkan ayah mertua dan Randy entah apa yang mereka lakukan. "Ada apa?" tanya ayah mertua datar. Ada orang yang mencari ayah di depan," jawabku gugup. Hanya itu jawaban ayah mertua. "Saya permisi." Aku langsung pergi meninggalkan kamar itu. Aku sempat melihat Randy sekilas. Ia tersenyum seperti meremehkanku. Aku berdiri di anak tangga. Kulihat ayah mertua dan Randy pergi keluar menemui pria tua tadi. Aku mengintip dari balik jendela ruang tamu apa yang sedang mereka bicarakan. Aku hanya bisa melihat pria tua tadi bicara dan ayah mertua mengangguk-angguk. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku tidak bisa mendengarnya. Karena terlalu asik memperhatikan ayah mertua dan pria tua itu. Tanpa sengaja aku menyenggol salah satu patung. Bruk, suara patung jatuh. Ayah mertua, Randy dan pria tua menoleh. Ayah mertua memberikan isyarat pada Randy. Ketika aku hendak mengambil patung yang jatuh itu, aku terkejut melihat mata patung itu. Aku menatap iba kedua orang tua perempuan itu. Sekilas aku melihat wajah wanita hamil yang sudah tak bernyawa itu. Jantungku seakan berhenti berdetak. Wajahnya mirip sekali denganku. Patung itu melotot dan menatapku tajam. Aku beringsut mundur dan lari meninggalkan ruang tamu, tanpa memperdulikan patung yang kujatuhkan tadi. Aku berlari menaiki tangga dan masuk ke kamar. Napasku tidak beraturan. "Kamu kenapa?" Mas Raka mengerutkan kening, melihatku ngos-ngosan. "Gak apa-apa mas," jawabku berbohong. "Ya benar?" tanya Mas Raka penuh selidih. "Iya mas." Aku mengangguk. Mas Raka mengambil air di atas nakas dan menghampiriku. "Minum dulu." Mas Raka menyodorkan segelas air untukku. Aku meminumnya sampai habis. Aku duduk di atas ranjang, mengatur nafasku yang tak beraturan. "Tiduran aja sayang," ujar Mas Raka. Aku menuruti perintah Mas Raka dan merebahkan tubuhku. Mas Raka memijat kakiku dengan lembut. Ia juga meratap wajahku terus, membuat aku tersipu malu. "Kamu ngapain liatin aku kayak gitu sih mas?" "Kamu cantik dan baik hati Adilah," ucap Mas Raka, membuat aku semakin malu. Tiba-tiba saja aku ingin makan buah mangga kembali, seperti waktu di pondok ayah mertua. "Mas, aku kepengen makan buah mangga," rengekku pada Mas Raka. Padahal aku tahu Mas Raka sedang dalam masalah. Tapi entah kenapa aku tidak bisa mengendalikan hasratku. "Iya, tunggu sebentar ya." Mas Raka berdiri dan keluar dari kamar. Aku senang dan tidak sabar menunggu buah mangga yang dibawakan Mas Raka. 1 jam aku menunggu Mas Raka. Akhirnya ia membawa apa yang aku inginkan. Aku memakan buah mangga dengan lahap, bahkan aku masih kurang dan ingin memakannya lagi dan lagi. "Lagi mas," rengekku pada Mas Raka. "Kamu sudah banyak makan buah mangga," ucap Mas Raka. "Ya sudah kalau nggak boleh, tapi aku mau makan bakso abang-abang keliling mas," pintaku pada Mas Raka. Selera makanku sangat besar, tidak seperti biasanya. "Nanti aku minta Pak Diman membelikannya untukmu," tandas Mas Raka. "Aku pengen makan langsung di tempat abang-abangnya mangkal mas." "Ya sudah, ayo." Mas Raka menaikkan kedua alisnya. "Ayo mas." Aku bersemangat sekali. Bukannya aku tidak kasihan dengan apa yang dihadapi Mas Raka. Namun hasratku ini tak bisa ditahan. Mas Raka membonceng aku dengan motor ke tempat tukang bakso.
Aku langsung memesan bakso. Sudah habis 10 porsi, aku masih merasa kurang. Sampai pembeli yang lain keheranan. Semenjak ibu mertua memberikanku jamu dan aku dalam kondisi hamil, selera makanku benar-benar sangat besar. Tambah lagi bang baksonya, ucapku pada tukang bakso. Mas Raka geleng-geleng kepala. Ia juga menatap Weiba. Sudah habis non, jawab tukang bakso. Dengusku kesal. Kamu kan sudah makan banyak, pulang saja ya, ujar Mas Raka. Aku tidak menyaut ajakan Mas Raka. Kuayunkan kakiku menuju motor Mas Raka dengan wajah masam. Terkadang aku merasa bukan aku yang meminta makanan itu. Entah apa yang terjadi pada tubuhku. Kami pulang ke rumah sore hari. Ibu mertua menyambut ketenanganku dan Mas Raka. Rupanya ia sudah sadar. Dari mana kalian? Tanya ibu mertua ramah. Di Langidam bakso bu, jawabku jujur. Kamu harus menuruti keinginannya kah? Sebelum... Ibu mertua menghentikan ucapannya. Sebelum apa bu? Tanyaku pada ibu mertua. Bukan apa-apa Du, lupakan saja. Kalian dari mana saja selain membeli bakso? Ucap ibu mertua bertanya untuk mengalihkan topik pembicaraan. Cuma beli bakso aja bu, gak kemana-mana, jawab Mas Raka. Dila masuk dulu bu, mau mandi. Belum mandi soalnya tadi bu. Ibu mertua mengangguk. Aku pun berjalan masuk ke dalam rumah. Kamu tidak ingin janin di dalam perut Adila dikorbankan, ha? Suara ibu mertua terdengar olehku yang berada di pintu. Walaupun pelan, aku dapat mendengarnya. Raka tidak ingin menyakiti Dila atau anakku yang belum lahir, bu. Bayi itu buah cintaku dengan Dila. Tolong jangan sakiti mereka, bu. Ucap Mas Raka memelas. Kamu tahu seperti ayahmu, bukan? Raka tahu, bu. Mungkin ibu bisa membantu Raka supaya ayah mertua tidak menyakiti istri dan anakku. Ibu mertua menarik nafas panjang. Keputusan ayahmu tidak bisa diubah, kah? Ibu sudah mewanti-wanti kamu, jangan pernah jatuh cinta. Lantas ibu mertua pergi meninggalkan Mas Raka yang berdiri dengan tangis kepedihan. Aku benar-benar tidak tega melihat keadaan Mas Raka. Aku berbalik dan menghampiri Mas Raka yang sedang menangis. Mas, panggilku kepada Mas Raka. Mas Raka terkejut aku di hadapannya. Dila. Tadi Dila kelupaan sesuatu. Mas Raka kenapa masih di sini? Gimana ibu mas? Aku pura-pura tidak tahu apa yang mereka bicarakan tadi. Ibu pergi keluar, ucap Mas Raka. Sepertinya mau turun hujan mas. Masuk aja yuk mas. Aku mendangak melihat ke langit. Awan hitam menggantung menandakan akan turun hujan. Mas Raka mengangguk. Aku dan Mas Raka masuk bersama-sama ke dalam rumah. Sejak pagi tadi Mas Raka terlihat murung dan gelisah. Ia juga lebih banyak diam. Ia hanya sesekali tersenyum melihat celotehku. Saat akan tidur malam, aku merasa ini waktu yang tepat untuk bertanya pada Mas Raka. Dari mana ia semalam? Mas, tadi malam kamu pergi kemana? Aku memiringkan tubuhku menghadap Mas Raka. Oh, semalam aku ke bukit yang tidak jauh dari rumah. Aku hanya ingin menenangkan diri saja sayang, jawab Mas Raka. Lalu kenapa kamu pulang menangis dan baju kotor mas? Aku bertanya lagi. Karena hujan lebat, aku jadi basah kuyup. Jalanan becek membuat bajuku kotor. Aku menangis karena aku takut kehilangan kamu. Aku kan di sini mas, gak pergi kemana-mana.
jelasku pada Mas Raka sambil tersenyum. Aku tidak ingin dia sedih memikirkan apa ucapan ayah mertua tadi pagi. Mas Raka mengangguk lalu ia memelukku, hingga kami pun tertidur. Terdengar suara benda berjatuhan dari luar kamar, membuatku terbangun. Pelan-pelan aku melepas pelukan Mas Raka, supaya ia tidak terbangun. Sangat gaduh suara-suara di luar, seperti seseorang sedang menjatuhkan benda. Aku penasaran suara apa itu. Siapa yang membuat keributan malam-malam begini? Aku berjalan ke pintu dan menarik gagang pintu. Aku sampai lupa pesan Mbokna supaya tidak menghiraukan suara apapun, karena sangat penasaran. Suara itu berasal dari lantai bawah. Aku melongo ke bawah. Banyak orang di bawah. Mereka memecahkan barang-barang yang ada di bawah. Orang-orang itu mendangak ke atas, menatapku tajam. Mereka mungkin makhluk peliharaan ayah mertua yang tinggal di ruang tamu. Mereka makhluk yang aku lihat dalam mimpiku waktu pertama kali aku datang ke rumah ini. Tiba-tiba mereka melayang dan terbang ke atas, mendekatiku. Aku terdiam sesaat melihat makhluk-makhluk itu terbang. Sebelum mereka mendekatiku, aku berlari masuk ke dalam kamar. Brak! Ku banting pintu. Keringatku bercucuran. Makhluk-makhluk itu menggedor-gedor pintu, membuatku ketakutan. Aku melompat ke ranjang dan membangunkan Mas Raka. Namun ia bergeming, membuat aku semakin ketakutan. Aku semakin ketakutan ketika makhluk-makhluk itu menembus pintu. Dan Mas Raka tidak bangun setelah berkali-kali aku bangunkan. Lihat, manusia ini ketakutan. Makhluk itu mentertawakanku. Suara tawa timbal makhluk yang lainnya. Sepertinya mereka senang melihatku ketakutan. Mereka mendekat ke arahku. Aku pun meringkuk di ranjang karena takut. Pergi! Teriakku. Mereka bukannya pergi, malah semakin mendekat. Aku membaca doa sebisaku. Makhluk-makhluk itu berteriak kepanasan. Panas! Hentikan! Teriak makhluk-makhluk itu. Aku terus membaca doa hingga makhluk-makhluk itu menghilang. Alhamdulillah, ucapku penuh syukur. Akhirnya makhluk-makhluk itu pergi. Mungkin mereka jin peliharaan ayah mertua. Aku merasa sedikit aneh. Suara sekeras tadi Mas Raka tidak terganggu sama sekali. Dan kubangunkan pun ia tidak juga terbangun. Aku lalu terbaring di samping Mas Raka, menatap wajah Mas Raka lekat. Ia sangat tampan, tapi sayang sekali nasibnya tidak beruntung. Ia memiliki orang tua yang jahat, dan ia harus menuruti perintah orang tuanya yang sesat. Ya Allah, akankah kau mengampuni dosa-dosa Mas Raka? Ucapku pilu. Tanpa terasa bulir-bulir benih mengalir dari netraku. Kutatap terus wajah tampan Mas Raka. Lambat laun aku pun tertidur. Mas, tolong jangan tinggalkan aku dan anak kita. Terdengar suara perempuan. Aku mencari di mana suara itu berasal. Suara itu berasal di sebuah kamar. Loh, ini kan kamarku dan Mas Raka. Ucapku dalam hati. Siapa perempuan yang ada di dalam sana? Mengapa ia berada di kamarku dan Mas Raka? Aku geram sekali. Aku pikir Mas Raka benar-benar mencintaiku. Tapi nyatanya dia memasukkan perempuan ke kamar kami. Gegas aku masuk ke kamar yang sudah terbuka. Rupanya ia wanita yang bicara tadi. Aku tidak dapat melihatnya karena ia membelakangiku. Aku tidak mau tinggal bersama keluarga yang melakukan pesugihan. Aku juga menyesal telah menikah denganmu, Arum. Bentak pria yang berdiri di hadapan wanita itu. Arum. Jadi ini dulunya kamar Arum. Apa maksud semua ini? Kenapa aku melihat masa lalu Arum? Jangan pergi, Mas. Jangan pergi.
Arum bersimpu di kaki pria itu. Lepaskan aku. Aku tidak ingin berlama-lama berada di sini. Pria itu melepaskan tangan Arum yang memegangi kakinya. Pria itu lalu pergi meninggalkan Arum yang menangis terisak-isak. Aku bagaikan tersedot mesin waktu. Kini aku berada di pemakaman dan ada banyak pelayat di sana. Siapa yang meninggal? Aku mengayunkan kaki mendekati pelayat yang berkerumun. Sebuah kuburan yang masih basah dengan batu nisan bertuliskan nama Arum. Terdengar suara tangisan. Terlihat ibu mertua, Mas Raka, Dewi, Pak Roni, dan Bulik Sani berjongkok di dekat kuburan Arum. Mereka semua menangis. Hanya ayah mertua saja yang tidak menangis. Ia berdiri dan tidak terlihat sedih sama sekali dengan kematian putrinya. Lagi-lagi aku berpindah tempat ke rumah. Sudah, tidak ada gunanya kalian menangisi kepergian Arum, pungkas ayah mertua. Tapi Arum putri kita satu-satunya, Pak, ucap ibu mertua sambil menangis terisak-isak. Biarkan saja, dia pergi untuk selamanya. Anak susah diatur apa gunanya, hanya menjadi beban, tandas ayah mertua. Kenapa ayah bicara seperti itu? Mas Raka bertanya sambil menggelengkan kepala. Ia tidak percaya ayah mertua akan bicara seperti itu. Aku mengatakan sesuai fakta. Arum memang susah diatur. Harusnya ia memberikan janin di dalam kandungannya untuk dipersembahkan pada Ki Geni, ujar ayah mertua. Jangan hanya memikirkan kekayaan, Mas. Kita hanya melakukan pesugihan untuk Raka dan Arum. Apa kamu lupa, Mas? Tanya ibu mertua. Diam kamu, Rusmi, bentak ayah mertua. Ibu mertua seketika langsung terdiam. Sepertinya ia takut dengan bentakan ayah mertua. Mas Raka langsung memeluk ibu mertua. Aku dapat melihat sisi lain sifat ibu mertua. Sejahat-jahatnya ia tetaplah seorang ibu yang menyayangi anaknya. Aku seakan tersedot kembali ke dalam mesin waktu. Ketika aku membuka mata, aku sudah berada di kamar kembali. Dan lagi-lagi Mas Raka tidak ada di sampingku. Kemana perginya Mas Raka? Apakah tadi hanya mimpi atau gambaran masa lalu? Mungkin memang ibu mertua tidak sekejam yang aku pikirkan. Ia masih memiliki hati, tapi tidak dengan ayah mertua. Hati ayah mertua sudah mati. Aku mengambil ponselku di atas nakas dan memanggil nomor Dewi. Tak berapa lama kemudian panggilan tersambung. Halo Mbak Dila. Terdengar suara Dewi dari seberang panggilan. Maaf Bu, sebagi ini saya mengganggu. Ada yang ingin saya tanyakan dan ini mengganggu pikiran saya. Tandasku. Silahkan. Apa yang ingin Mbak Dila tanyakan? Aku lalu menceritakan mimpiku kepada Dewi. Dan semua itu dibenarkan olehnya. Menurut penuturan Dewi, ayah mertua benar-benar orang kejam dan jahat. Aku jadi sangat membenci ayah mertua itu. Harta terkadang membuat orang silau dan membuat hati seseorang mati. Setelah itu aku pergi keluar kamar. Di lantai bawah, ayah dan ibu mertua tampak sedang bicara dengan seseorang. Pembicaraan mereka sangat serius. Aku memperhatikan gerak-gerik pria yang bicara dengan ayah mertua. Raut wajahnya terlihat tegang. Apa tujuan pria itu ke sini? Apa mungkin pria itu teman ayah mertua? Tak lama kemudian pria itu berpamitan kepada ayah dan ibu mertua. Setelah pria itu pergi, ibu mertua memanggil Pak Diman, tukang bersih-bersih di halaman. Pak Diman. Pria itu datang terkoboh-koboh menghampiri ayah dan ibu mertua. Ayah mertua memerintahkan sesuatu kepada Mas Diman. Pak Diman mengangguk dan pergi meninggalkan ayah dan ibu mertua. Apa yang direncanakan ayah dan ibu mertua? Ayah dan ibu mertua pergi ke dapur. Aku mengikuti mereka dari kejauhan. Di dapur aku berpapasan dengan Bona. Aku menempelkan telunjuk ke bibirku, mengisyaratkan Bona untuk diam.
Bona mengangguk. Namun aku melihat sorot matanya yang melarangku, mengikuti ayah dan ibu mertua. Tidak aku pedulikan larangan dari Bona. Aku tetap mengikuti ayah dan ibu mertua. Mereka kembali mengetuk-ngetuk dinding di belakang rumah. Lalu mereka masuk ke dalamnya. Begitu dinding terbuka, aku pun ikut melesat masuk ke dalam. Sebelum dinding itu tertutup kembali. Bau ruangan rahasia ini tidak berubah. Bahkan bau busuknya lebih menusuk. Aku perhatikan apa yang dilakukan ayah dan ibu mertua. Mulut ayah mertua kumat kamit. Dan tak berapa lama, datang burung gagak menyambar potongan tubuh manusia yang berserakan. Setelah terlihat kenyang, burung gagak menghentikan memakan bangkai tubuh manusia. Ia lalu mengeluarkan kotoran. Anehnya, kotoran burung gagak itu berubah menjadi emas. Ibu mertua mengambil emas-emas itu dan memasukkan ke dalam tas yang ia bawa. Setelah mengambil emas-emas itu, mereka pergi dengan membuka jalan langsung ke aula dan menggeser guci yang berada di sudut, seperti yang terjadi padaku waktu itu. Aku pun mengikuti apa yang mereka lakukan. Pada saat aku sudah sampai di aula, mereka berdiri tak jauh dariku. Ayah mertua sempat menoleh ke belakang dan melihat ke sekeliling. Untung aku bersembunyi lebih dulu saat ayah mertua menoleh ke belakang. Ada apa ya? Tanya ibu mertua. Seperti ada orang di belakang kita, ucap ayah mertua. Mendengar perkataan ayah mertua, ibu mertua berjalan ke belakang dan menyisir sekeliling tempat itu. Aku bersembunyi di antara tumpukan karung yang ada di sana dan ibu mertua tidak menemukanku. Ibu mertua kembali mendekati ayah mertua. Tidak ada siapa-siapa ya? Ibu mertua menggelengkan kepala. Ayah mertua mengerutkan kening. Sepertinya ia belum yakin jika tidak ada orang di sini. Jantungku berdegup kencang, seakan akan terlepas dari tempatnya ketika ayah mertua kembali menyisir tempat ini. Ya Allah, tolong aku, ucapku dalam hati. Keringat bercucuran membasahi tubuhku begitu ayah mertua mendekati tumpukan karung di mana aku bersembunyi. Tamat sudah riwayatku jika aku sampai tertangkap. Bisa-bisa aku dijadikan rendang atau sup daging. Ayah mertua menggeser tumpukan karung, membuat aku semakin ketakutan dan ia pergi meninggalkan karung-karung bersamaku. Aku mengembuskan napas lega. Ayah mertua tidak menyadari keberadaanku. Padahal aku berada di antara tumpukan karung-karung itu. Tiba-tiba, aku mencium bau bunga melati di sampingku. Dan saat aku menoleh, sosok Arum tengah berdiri dan tersenyum kepada aku. Hentikan perbuatan mereka, menghabisi nyawa-nyawa tak berdosa. Setelah mengucapkan itu, Arum langsung menghilang. Aku harus mewujudkan keinginan Arum. Nanti akan kuceritakan pada Dewi tentang ruangan rahasia dan aula yang ada di dalam rumah. Aku akan mendiskusikan apa rencana yang harus dilakukan untuk menghancurkan ayah mertua dan pengikutnya. Ada satu fakta baru yang aku ketahui, murid-murid ayah mertua tidak akan peduli satu sama lain kalau di hadapan mereka ada uang dan benda berharga lainnya. Mungkin itu bisa jadi menjadi celah untukku menghancurkan mereka. Tegas aku pergi meninggalkan ruang aula. Aku kehilangan jejak ayah dan ibu mertua. Kemana perginya mereka? Mungkin Bona tahu mereka di mana. Aku pergi ke dapur untuk menemui Bona. Wanita tua itu duduk termenung sambil memegang sebuah foto. Foto siapa itu, Mbok? Tanyaku pada Bona. Non Dila, saya kira siapa? Bona mengelus dada. Ia tahu aku yang bertanya. Hehehe. Aku tertawa melihat Bona yang sudah panik duluan. Mungkin dikiranya aku ibu mertua. Ini cucu saya, Non. Tiwi namanya, ucap Bona. Nama yang cantik, secantik wajahnya.
anaknya Sono, Mbok? Tanyaku pada Mbokna. Mbokna mengangguk, lalu ia bercerita jika selama ini ia belum pernah sekalipun bertemu dengan anak, menantu dan cucunya. Ia berkabar melalui ponsel dan itu pun harus diawasi ibu mertuaku. Mbokna tidak bisa berkeluh kesah atau bercerita tentang kondisinya di sini pada Sono. Saya sudah tua dan sakit-sakitan, Non. Seharusnya di usia saya yang sekarang, saya tidak bekerja seperti ini. Saya ingin tinggal bersama Sono, tapi Tuan Suryo dan Ibu Rusmi melarang. Katanya saya akan membongkar rahasia mereka jika pergi meninggalkan rumah ini. Tandas Mbokna sambil terbatuk-batuk. Aku mengelus bahu Mbokna, memberikan ia kekuatan. Aku bersama Mbokna. Mbokna jangan khawatir. Aku yakin bisa menghancurkan mereka kok. Ucapku mantap. Tuan Suryo dan pengikutnya bukan orang sembarangan, Non, yang bisa dikalahkan begitu saja. Mbokna terpukul. Ia sudah pesimis dulu. Sekuat-kuatnya makhluk tidak akan lebih kuat dari penciptanya, Mbok. Aku menggenggam tangan Mbokna. Kutatap mata Mbokna dalam-dalam. Di atas langit masih ada langit, Mbok. Aku yakin Allah akan mengirimkan seorang untuk mengalahkan ayam mertua. Kezoliman akan dikalahkan dengan kebaikan, Mbok. Mbok harus yakin itu. Aku berkata dengan menggebu-gebu. Selain kata-kata itu kuucapkan untuk memberi semangat pada Mbokna. Kata-kata itu juga memberikan semangat untuk diriku sendiri. Mbokna mengangguk, membenarkan ucapanku. Oh ya, Mbok, aku lupa. Aku datang ke sini ingin menanyakan di mana ayah dan ibu mertua. Aku menepuk jidatku sendiri. Lah, tadi kan Non Dila yang mengikuti mereka. Iya, Mbok, tapi aku kehilangan jejak mereka. Pungkasku. Mbok gak tahu mereka ada di mana, Non? Mbok tahu pria yang tadi datang kemari? Tanyaku pada Mbokna. Oh, yang pagi tadi, Non? Iya, Mbok, jawabku. Itu relasi bisnisnya Tuan Suryo. Dia pemilik beberapa toko emas di kota ini, Non. Sepertinya mau membeli emas milik Tuan Suryo. Terekam Mbokna. Berarti gak cuma tabib atau paranormal saja kerjaan ayah mertua, Mbok? Tanyaku lagi pada Mbokna. Enggak, Non. Banyak banget usaha yang dimiliki Dan Suryo. Aku terdiam mendengar cerita Mbokna. Mungkin usaha mereka semuanya bersumber dari pesugihan yang mereka jalani. Terdengar suara langkah kaki memasuki dapur ketika aku sedang mengobrol dengan Mbokna. Mbokna menarikku bersembunyi di bawah meja yang berada di dapur. Aku melihat sepasang kaki masuk ke dapur. Siapa orang ini? Dasar bodoh si Raka itu. Demi istrinya, ia rela meninggalkan kemewahan yang guru berikan. Sepertinya itu suara Randy. Lihat saja, Kak. Aku akan menggantikan posisimu. Ucap Randy pada dirinya sendiri. Randy celingukan. Di mana wanita tua itu? Merasa tidak ada Mbokna, Randy beralih mengambil gelas lalu ia membuat kopi. Pria itu duduk di kursi tepat di depan meja, di mana aku dan Mbokna bersembunyi. Aku rela melakukan apapun demi guru. Dan aku telah mengambil hati guru dengan berpakaian sederhana demi membawa ayam-ayam cemani untuk ritual. Ditambah kamu mengecewakannya, membuat aku lebih mudah menarik perhatian guru. Rupanya Randy ingin mengambil hati ayam mertua dan menyisihkan masyarakat. Randy menikmati kopi buatannya, lalu tersimpul malu. Entah apa yang dipikirkan Randy. Aku menunggu kedatangan Mas Raka yang entah kemana perginya belum juga pulang. Aku cemas terjadi sesuatu pada Mas Raka.
Jangan-jangan Randy merencanakan sesuatu pada Mas Raka. Ketika aku tengah memikirkan Mas Raka, ada seseorang yang membuka pintu. Jantungku berdegup kencang. Siapa yang membuka pintu? Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.